Hai, selamat siang. Hanum Tuduha, selamat datang kembali. Ini saya tahu banyak yang menanyakan, Kak, ini kapan masalahnya selesai? Dari satu ke satu dari keluarganya, masalah berasnya, terus tiba-tiba ada lagi masalah gasnya yang dikatakan Indonesia stop importnya ke beberapa negara, termasuk Malaysia sekali. Dan menurut saya ini bukan sudah masalah yang sepele, ini sudah menjadi kritikal kalau mengenai ekonomi ya. Kita tahu sendiri guys, kalau namanya negara yang dekat pasti ada namanya ketergantungan. Dan kalau ketergantungan itu putus, kita dalam masalah yang besar. Sampai ada yang berkomentar ya, stop pengiriman apapun ataupun import apapun ke Malaysia. Biarlah mereka mencari makan sendiri, mencari usaha sendiri. Tapi itu tidak boleh dikatakan, mungkin itu kita tidak boleh katakan sebagai usaha lah. Ini karena kalau namanya ada hubungan negara, mau bagaimana pencariannya pasti ada namanya pendamaian. Ya begitulah ya. Sampai ada yang memberikan solusi, kalau kita tidak membeli beras Indonesia, kita masih ada Thailand dan Vietnam. Aduh, daripada cetak gol IDN ini Malaysia panik krisis beras akibat aturan tegas. Indonesia buat ekonomi untung, Indonesia stop ekspor. Mungkin kalau misalnya benar-benar terjadi, ini akan menjadi masalah besar ya, karena kita tahu Indonesia yang paling terdekat sekali dengan Malaysia. Nah, lama-lama lah, let's go to the video. Let's go. Malaysia. Kini negeri jiran mengalami sejumlah krisis yang berdampak negatif pada ekonominya. Salah satunya adalah krisis bahan pangan setelah Indonesia memutuskan stop impor beras. Selain itu, devisa Malaysia juga menurun karena demo besar-besaran para buruh pekerja. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat ekonomi Malaysia merosot sebagai berikut. Ada apa nih guys? Malaysia dilanda krisis pangan. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan menyetop impor beras dari berbagai negara. Langkah ini dilakukan demi mendukung produksi beras di dalam negeri. Prabowo Subianto menegaskan cadangan beras Indonesia masih sangat cukup dan besar. Sang presiden mengatakan produksi beras lokal harus terus digenjot. Saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan. Keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita sangat cukup, tegas Prabowo. Keputusan ini justru dipandang sinis oleh pihak luar termasuk Duta Besar Vietnam untuk Indonesia. Tong mengatakan kebijakan tersebut akan sangat berdampak untuk produksi beras di negaranya. Bahkan Tong memperkirakan aturan ini nggak akan berlangsung lama dan bakal berubah-ubah. Sang Duta Besar pun mengambil siasat bekerja sama dengan Indonesia agar nggak terlalu merugi. Kami adalah salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. Dalam semangat persahabatan ASEAN, kami siap bekerja erat dengan Indonesia mencapai target kecukupan pangan, kata Tong. Namun langkah pemerintah diapresiasi oleh Bambang Susatyo. Informasi ini menggembirakan, menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras. Ungkap anggota. Mungkin keputusan Presiden Prabowo di sini dia lebih mementingkan, untuk mulai saat ini dia mementingkan warganya ya, di mana warganya lebih memerlukan beras lokal daripada diimport macam sebelum ini. Dan seperti dia katakan cadangan ini hanyalah sementara. Mungkin kedepannya ada perubahan, saya pun tidak tahu guys. RRI ini. Benar saja keputusan pemerintah berhasil mendatangkan dampak positif. Harga pangan dalam negeri menjadi lebih terkendali sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Sementara itu penyetopan impor beras Indonesia juga sukses memberi tekanan kepada pasar global. Sebab harga beras turun drastis dari $640 menjadi $490 per metrik ton. Situasi tersebut jelas jadi ancaman besar untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia yang sampai kalang kabut karena dilanda krisis beras. Alhasil pemerintah negeri jiran ingin berguru ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian, ungkap anggota parlemen Malaysia itu. Kerugian besar Malaysia tidak bisa ekspor pakaian bekas. Tapi guys,
Kalau misalnya Indonesia mengambil langkah untuk warganya, apa salahnya kalau Malaysia juga bertindak sama ya, menghentikan namanya import lokal, malah memberikan kebutuhan untuk warganya sendiri. Dan kalau kita tengok sih kemarin, isu beras untuk warga lokal sendiri tidak mencukupi, kenapa harus import lagi? Kenapa tidak membekalkan untuk warga sendiri? Itulah masalahnya Malaysia ini. Pihak asing gak henti-hentinya menguji kesabaran Prabowo Subianto. Kali ini sang presiden kembali dibikin geram dengan upaya penyelundupan pakaian ke Indonesia. Pak Prabowo menyayangkan tindakan tersebut karena mengancam industri tekstil tanah air. Sang presiden mengambil tindakan tegas menghentikan penyelundupan barang ilegal. Prabowo bahkan siap jika harus menenggelamkan kapal milik sindikat gelap. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Kecam sang presiden. Sementara itu pemerintah Indonesia nggak mau kalah untuk mendukung gagasan Pak Prabowo. Buktinya pihak Bea Cukai baru saja menjegal proses penyelundupan barang dari Malaysia. Dalam operasi tersebut sebanyak 105 paket berhasil disita di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Bungkusan tersebut berisi pakaian bekas yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Pakaian bekas ya. Indonesia sukses membuat negeri jiran ketar-ketir, sebab Malaysia akan rugi besar seandainya nggak bisa menyelundupkan pakaian bekas ke tanah air. Pasalnya negara tetangga mampu menjual lebih dari 25.000 ton per tahunnya, sementara keuntungannya diklaim bisa mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Memanasnya Malaysia akibat Indonesia stop ekspor SDA. Setelah menindak tegas pakaian bekas dari Malaysia, Indonesia mulai tegas ke berbagai sektor. Terutama yang menjadi permasalahan semakin besar adalah isu gas ya. Gas ini kita tahu masing-masing sangat penting, dan tiba-tiba kalau misalnya berhentinya import ataupun ekspor gas nih, saya tidak tahu ya. Pengelolaan sumber daya alam yang kerap dikeruk oleh pihak asing. Prabowo Subianto selaku presiden memutuskan untuk menutup keran ekspor SDA. Demi memastikan langkah tersebut berjalan mulus, Prabowo bakal memanfaatkan devisa dikelola dalam negeri. Dana devisa hasil ekspor tersebut bisa dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, dana ini juga bermanfaat mendukung perputaran uang di dalam negeri. Apabila berjalan sukses, Presiden yakin kebijakan ini bisa membawa keuntungan besar. Bahkan Prabowo optimis negara bisa meraup 100 miliar US dollar. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan huru-hara di tanah air. Tapi guys, kalau saya tidak salah ini masalah gas, ada yang saya baca yang lagi kekurangan malah warga Indonesia ya. Ini beritanya bagaimana nih guys? Perusahaan Petronas yang terletak di Sarawak gak tinggal diam dan mau merebut kendali distribusi gas. Namun langkah ini terkesan terburu-buru lantaran persediaan SDA khususnya gas alam Malaysia semakin menipis. Negeri jiran diprediksi akan kehabisan pasokan dalam 39 tahun ke depan. Saat ini cadangan stok SDA gas Malaysia mencapai 42 triliun kaki kubik. Angka ini berbanding jauh dengan Indonesia yang punya 54,83 triliun kaki kubik.